Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Taman Dakwah Islam Channel. Channel untuk berdakwah dan belajar agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in, amma ba'du. Kita mempelajari materi kelas 12 bab 2 semester 1 atau semester ganjil. Bab 2 yaitu iman kepada hari akhir. Peta konsep pada kali ini meyakini tanda-tanda kedatangan hari akhir dan peristiwa yang mengiringinya. Yaitu tahapannya ada menganalisis makna iman kepada hari akhir sesuai Al-Quran dan hadis. Kemudian perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan dengan pengertian iman kepada hari akhir. Apa itu maknanya? Iman kepada hari akhir adalah mengimani segala informasi Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis mengenai hal-hal yang terjadi setelah kematian atau alam akhirat, berupa adanya pertanyaan kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kebangkitan makhluk hidup atau al-ba'ats, dikumpulkannya makhluk hidup, al-hasyr, lembaran catatan amal, perhitungan amal, al-hisab, penimbangan amal ketika hidup, al-mizan, telaga, al-haud, jembatan, as-sirat, syafaat, surga, neraka, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penghuni surga dan penghuni neraka. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir, hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kedatangannya, yaitu termasuk Nabi Muhammad SAW. Hanya beliau diberitahu ciri-cirinya saja. Setiap mukmin wajib beriman kepada hari akhir karena termasuk salah satu dari rukun iman yang berjumlah 6. Lanjut. Dalil naqli atau dalil yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir atau kiamat pasti akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Shadaqallahul adzim. Surat Ghafir ayat 59. Artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Al-Quran surat Ghafir, Quran surat Ghafir ayat 59. Jika Anda semua membaca di ayat Al-Quran, surat ini mempunyai nama lain Al-Mu'min, ya. Di dalam surat yang lain, hari akhir bermakna hari goncangan yang sangat dahsyat. Dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim.
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Sadaqallahul adzim. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Berikutnya, dalam surat Az-Zumar, hari kiamat dimulai dengan tiupan sangkakala pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Ada di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-68. Berikutnya, hari kiamat akan datang secara tiba-tiba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtatan يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Shadaqallahul adzim. Artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi pada kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Al-A'raf ayat ke-187. Ketika datang hari akhir, banyak manusia yang terkejut. Ketika hari kiamat datang secara tiba-tiba, orang-orang yang tidak beriman sangat terkejut dan merasa ketakutan yang sangat lebat karena terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kejadian tersebut adalah bumi berguncang dan bumi mengeluarkan segala isi perutnya. Manusia bangkit dari kubur dalam keadaan yang bermacam-macam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 1-8. Tanda-tanda kedatangan hari akhir itu bagaimana? Yaitu ada beberapa ciri-cirinya. Ad-dukhan, yaitu munculnya kabut tebal. Dalam sebuah riwayat disebutkan kira-kira selama 40 hari. Yang berikutnya ada Ad-Dajjal, yaitu munculnya sosok Dajjal. Akan ada pembahasan tentang Dajjal pada video-video yang akan datang, insyaallah. Ad-Dabbah, yaitu munculnya binatang yang bisa berbicara layaknya manusia. Matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. 3 gerhana bulan, ini terjadi 3 gerhana bulan dalam satu waktu dan 3 tempat berbeda, di barat, di timur, dan kawasan Jazirah Arab. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terus munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Berikutnya api dari lembah Aden.
yaitu munculnya api ini menggiring manusia sampai ke tempat mereka berkumpul. Bagaimana cara beriman kepada hari akhir? Yang pertama, beriman kepada hari akhir secara ijmali. Meyakini terhadap hari akhir secara ijmali adalah meyakini hari akhir secara umum. Artinya, hari adalah termasuk bagian dari ciptaan Allah SWT. Semua ciptaan Allah memiliki dua sifat, yaitu sifat awal dan sifat akhir. Sifat awal adalah permulaan sesuatu diciptakan oleh Allah sehingga sifatnya baru. Sedangkan sifat akhir adalah sesuatu itu habis masa berlakunya atau sudah tidak ada lagi karena sudah berakhir. Iman kepada hari akhir artinya meyakini bahwa pada hari itu pasti akan berakhir dan sudah tidak ada lagi sebutan hari di dunia ini. Beriman kepada hari akhir secara tafsili. Maksudnya, meyakini terhadap semua hal yang berkaitan dengan hari akhir secara terperinci. Maaf, ada salah ketik. Yang berkaitan dengan hari akhir secara terperinci. Ada beberapa hal yang wajib diyakini oleh umat Islam yang berkaitan dengan hari akhir, yaitu sebagai berikut. Ada beberapa. Nomor 1, percaya adanya fitnah kubur. Yang kedua, percaya tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Nomor 3, percaya hari kebangkitan. Kalau dalam bahasa Arabnya yaumul ba'ats. Nomor 4, percaya hari pengumpulan. Dalam bahasa Arabnya yaumul hasyr atau padang mahsyar. Yang kelima, meyakini al-haud, telaga di surga. Nomor 6, meyakini terhadap syafaat. Nomor 7, meyakini terhadap adanya al-mizan atau timbangan baik dan buruk kita. Yang ke-8, percaya adanya surga dan neraka. Terus yang tadi kita sudah bahas, apa hikmahnya? Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmahnya, kehidupan ini pasti ada artinya, bukan cuma sekadar hidup lalu mati. Hidup di dunia ibarat kebun, ibarat berkebun. Jika kita berbuat kebaikan di dunia, maka kita akan memetik hasilnya di akhirat berupa kehidupan yang bahagia. Oleh karena itu, kehidupan senantiasa kita isi dengan beribadah kepada Allah SWT dan banyak berbuat kebaikan. Berikutnya, menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang terbaik selama hidup di dunia. Semakin terkondisikan berperilaku atau bersifat ikhlas dalam beramal, karena pengadilan Allah SWT adalah pengadilan yang maha adil. Akan tumbuh dalam diri seorang muslim niat untuk ikhlas beramal. Yang berikutnya, semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, karena dengan meyakini akan adanya neraka, suatu tempat orang-orang yang penuh dosa dan perbuatan maksiatnya melebihi amal baiknya, maka kita berusaha untuk menghindari tempat terkutuk itu. Perilaku mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir apa saja yang kita bahas, yaitu menjalin komunikasi dan hubungan yang erat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rajin beribadah yang khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalin komunikasi dan membina hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, lebih berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia. Yang keempat, giat beramal, berbuat baik, dan berakhlakul karimah atau berakhlak yang mulia selama hidupnya di dunia. Yang kelima, sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia. Yang keenam, menjauhi semua perbuatan maksiat. Yang ketujuh, jujur dalam berkehidupan sosial. Yang kedelapan, memiliki sikap bertanggung jawab terhadap apa-apa yang diamanahkan. Yang terakhir, memiliki sifat adil dalam bertindak dan memutuskan segala permasalahan. Terus apa kaitannya antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil? Kaitannya yaitu beriman kepada hari akhir memiliki kaitan yang sangat erat dengan perilaku jujur.
Karena apa? Karena meyakini bahwa hari akhir pasti akan datang dan membawa konsekuensi terhadap segala bentuk perilaku manusia. Segala bentuk perilaku baik akan maaf, segala bentuk perilaku baik akan memperoleh balasan pahala yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan abadi di surga. Dan segala bentuk perilaku buruk pasti akan mendatangkan dosa dengan balasan siksaan di neraka dengan penderitaan yang berkepanjangan. Kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku bertanggung jawab, yaitu bagi umat Islam yang beriman kepada hari akhir secara benar dan sepenuh hati akan menumbuhkan sikap positif seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positifnya itu bertanggung jawab. Sehingga beriman kepada hari akhir sangat berkaitan dengan sikap tanggung jawab seseorang. Karena hari akhir pasti akan terjadi dan pada hari akhir setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Pertanggungjawaban di hadapan Allah itu tidak dapat direkayasa, kecuali pasti semuanya akan berlaku secara adil. Berikutnya, kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku adil. Umat Islam yang beriman kepada hari akhir secara benar, sungguh-sungguh, dan sepenuh hati dapat mendorong seseorang berperilaku adil. Sehingga beriman kepada hari akhir memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perilaku adil. Karena setelah hari akhir pasti akan terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan Yaumul Hisab atau hari perhitungan, Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal, Yaumul Jaza yaitu hari pembalasan. Pada hari-hari tersebut, semua amal perbuatan manusia akan dihitung, ditimbang, dan dibalas dengan pembalasan yang seadil-adilnya. Tidak akan terjadi kezaliman pada hari itu. Sehingga siapapun yang beramal sekecil apapun akan memperoleh pembalasan pahala, dan siapapun yang beramal buruk sekecil apapun pasti akan memperoleh balasan siksaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mempelajari iman kepada hari akhir pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share kepada media sosial yang Anda miliki. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir selama-lamanya untuk Anda semuanya dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.